Ex-Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Penetapan ini diumumkan pada Kamis, 4 September 2025, setelah penyidik menemukan bukti kuat keterlibatan dirinya dalam kasus dugaan korupsi, pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Kasus ini bermula dari program pengadaan laptop senilai puluhan triliun rupiah yang digadang-gadang sebagai upaya digitalisasi sekolah. Namun, penyidik menemukan adanya indikasi penyalahgunaan kewenangan, rekayasa harga, serta spesifikasi barang yang tidak sesuai dengan kontrak. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan investigasi Kejagung menyebutkan negara mengalami kerugian hingga 1,98 triliun akibat proyek ini. Nadiem dipanggil untuk ketiga kalinya oleh penyidik Jampitsus Kejagung. Setelah menjalani pemeriksaan panjang, ia langsung ditahan di Rutan Salemba untuk 20 hari ke depan, demi kepentingan penyidikan lebih lanjut. Kejaksaan menilai penahanan perlu dilakukan agar tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau memengaruhi saksi. Sebelum Nadiem, 4 orang telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka, yaitu pejabat Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih Mulyatsyah, serta 2 pihak swasta, Juristan dan Ibrahim Arif. Dengan penetapan ini, Nadiem menjadi tersangka kelima dalam kasus korupsi Chromebook. Publik bereaksi keras. Di media sosial, banyak warganet yang merasa kecewa. Pasalnya, Nadiem selama ini dikenal sebagai sosok muda, inovatif, dan pendiri salah satu startup besar Indonesia. Namun kini citranya tercoreng akibat dugaan keterlibatannya dalam salah satu skandal korupsi terbesar di sektor pendidikan. Kasus ini juga memunculkan pertanyaan besar. Bagaimana proyek digitalisasi pendidikan bisa disalahgunakan hingga merugikan negara hampir 2 triliun rupiah? Banyak pihak mendesak agar proses hukum berjalan transparan, tanpa pandang bulu, dan menuntaskan semua yang terlibat, baik dari kalangan birokrat maupun swasta. Dengan status tersangka ini, langkah hukum Nadiem Makarim masih panjang. Kejagung menegaskan, berkas perkara segera dilimpahkan ke pengadilan setelah penyidikan rampung. Masyarakat kini menunggu, apakah kasus ini benar-benar akan membuka tabir mafia, proyek pendidikan, atau justru berakhir dengan drama politik semata. Demikian story behind the news hari ini. Kita akan terus mengikuti perkembangan kasus besar ini, yang bukan hanya menyangkut pejabat tinggi, tetapi juga masa depan pendidikan Indonesia.